Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifanu Sadrina. Di sini kita bakal bahas topik yang berjudul mengenal proses pemesinan dan jenis mesin perkakas. Sebelumnya kita bakal bahas mulai dari pengertian pemesinan itu sendiri, kenapa proses ini sangat penting dalam dunia manufaktur, sampai ke jenis-jenis mesin yang biasa digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih proses pemesinan itu. Proses pemesinan atau machining merupakan proses pengerjaan bahan baku menjadi produk jadi menggunakan mesin-mesin perkakas. Dalam proses ini dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian material dari benda kerja menggunakan alat potong agar diperoleh bentuk, ukuran, dan permukaan sesuai yang diinginkan. Jenis mesin perkakas yang digunakan yaitu ada mesin bubut atau lathe, mesin press atau milling, mesin bore atau drilling. Selanjutnya ada mesin shaper atau shaping, yaitu ada mesin planer atau planing. Lalu penggunaan mesin tersebut disesuaikan dengan kebutuhan proses pemotongan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis proses pemesinan dan jenis mesin perkakas. Yang pertama yaitu adalah turning atau pembubutan. Turning ini adalah proses pemesinan di mana benda kerja diputar sementara pahat diam dan bergerak secara linear untuk memotong material. Proses ini dilakukan menggunakan mesin bubut atau lathe. Fungsi turning ini dapat mengurangi diameter benda kerja dan dapat membentuk permukaan silindris, tirus, ulir, dan lain-lain. Kegunaan turning ini yaitu untuk membuat poros, baut, pipa, dan komponen silindris lainnya. Adapun operasi turning lainnya yaitu ada facing, chamfer turning, counter turning, threading, boring, chamfering, knurling. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada drilling atau pengeboran. Drilling ini adalah proses membuat lubang pada benda kerja dengan menggunakan mata bor yang berputar dan menekan benda kerja. Fungsi drilling di sini yaitu membuat lubang dari awal atau initial hole, serta digunakan sebagai tahap awal sebelum boring atau tapping. Kegunaan umumnya digunakan dalam pembuatan baut, mur, dan sambungan mekanik. Adapun pengoperasian lainnya yaitu ada reaming, tapping, counter boring, dan spot facing. Baik, selanjutnya yaitu adalah boring atau pengecoran, adalah proses pemesinan untuk memperbesar lubang yang sudah ada sebelumnya, biasanya hasil dari proses drilling. Proses ini dilakukan menggunakan alat potong bernama boring bore dan biasanya dijalankan di mesin boring. Fungsi boring di sini yaitu dapat memperbesar dan memperhalus lubang pada benda kerja, yaitu ada meningkatkan ketelitian diameter lubang agar sesuai toleransi. Kegunaan pada boring yaitu dapat digunakan dalam pembuatan lubang poros, silinder mesin, dan dudukan bearing. Lalu selanjutnya ada milling, pengefraisan, yaitu proses pemotongan benda kerja atau logam dengan pemotong atau pisau fries milling cutter yang bergerak berputar, sedangkan benda kerja bisa diam atau bergerak. Proses ini dilakukan di mesin fries atau milling machine. Fungsi milling yaitu membentuk bidang datar, alur roda gigi, lubang kompleks, dan permukaan kontur. Kegunaan milling yaitu banyak digunakan dalam proses cetakan, dies, dan komponen mesin. Jenisnya juga ada peripheral milling, face milling, up milling, dan down milling. Lalu yang kelima ada shaping atau proses pada mesin shaper. Proses ini adalah proses pemesinan di mana pahat bergerak maju dan mundur atau reciprocating untuk memotong material dari benda kerja yang diam. Proses ini dilakukan menggunakan mesin shaper untuk pekerjaan dengan ukuran sedang dan bentuk sederhana. Fungsi shaping sendiri untuk membentuk permukaan datar, alur, takikan, atau kontur sederhana, serta membuat bentuk segi empat atau bentuk beraturan pada benda kerja kecil hingga sedang. Kegunaan shaping di sini yaitu untuk dapat digunakan dalam pembuatan cetakan alur pasak dan dudukan mesin kecil. Lalu yang keenam ada planing atau proses pada mesin planer. Proses itu adalah pemesinan yang mirip dengan shaping, tetapi dengan skala yang lebih besar. Pada mesin planer, benda kerja yang digerakkan maju dan mundur, sedangkan pahat tetap diam atau hanya naik atau turun untuk proses pemotongan.
Fungsi planning ini yaitu untuk membentuk permukaan datar atau panjang dan lebar yang besar dengan presisi tinggi. Dapat memproses komponen besar yang tidak bisa dikerjakan di mesin shaper atau fries biasa. Kegunaan planning yaitu untuk digunakan dalam pengerjaan pada mesin rangka baja besar dan struktur teknik berat lainnya. Yang ketujuh ada brushing, yaitu penyayatan bertahap. Proses ini adalah proses pemesinan yang menggunakan alat bergigi yang disebut brush untuk menghilangkan material. Proses brushing melibatkan penggunaan alat pemotong bergigi yang disebut brush untuk memotong material dari benda kerja menghasilkan bentuk yang diinginkan. Fungsi brushing yaitu membentuk alur, lubang tak beraturan, atau profil dengan geometri khusus satu lintasan. Dapat mencapai hasil akhir yang tinggi tanpa proses tambahan. Kegunaan brushing yaitu untuk membuat spline, lubang persegi, dan keyway. Lalu yang terakhir ada sewing, pemotongan dengan gergaji. Proses ini adalah proses pemesinan untuk memotong benda kerja menjadi bagian lebih kecil menggunakan alat potong bergigi seperti gergaji. Proses ini dilakukan dengan berbagai jenis mesin gergaji seperti bandsaw, circular saw, atau power hacksaw. Fungsi sewing yaitu adalah memotong bahan mentah menjadi ukuran sesuai kebutuhan. Yang kedua ada menjadi proses awal sebelum proses pemesinan lanjutan. Kegunaan sewing yaitu untuk pemotongan awal batang logam, pelat, dan pipa. Nah, itu semua adalah penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.